Ibu-ibu sekalian, selamat pagi juga untuk teman-teman. Dan sebelum kita mulai, kepada ibu-ibu yang tidak berhalangan jaringan, boleh monggo untuk on cam terlebih dahulu, biar meskipun kita melaksanakan metaplan kali ini secara online, kita bisa tetap akrab nih, bisa mengetahui satu sama lain meskipun secara online. Jadi kita tunggu terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang belum on cam, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Untuk fitur kamera ada di pojok sebelah kiri kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP juga ada di pojok sebelah kiri bagian bawah. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya untuk ibu-ibu yang lain on cam. Baik, sambil menunggu untuk ibu-ibu yang lainnya on cam dan teman-teman yang lain juga on cam, mungkin kita buka terlebih dahulu acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya semuanya agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Jadi silakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, tiada kata cukup untuk berdoa. Dan selamat pagi, ibu-ibu semua, selamat datang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu ya, karena sudah mau untuk meluangkan waktu hadir di hari Sabtu ini ya, bisa dibilang weekend gitu, waktunya liburan, tapi ibu-ibu di sini berkenan nih untuk ikut berdiskusi aktif, ikut berkontribusi dalam acara kita pagi hari ini yang insya Allah semoga bisa membawa keberkahan, bisa menambah wawasan baru juga untuk kita semuanya. Dan agar kita bisa makin akrab tentunya, kita ada baiknya untuk berkenalan terlebih dahulu, akan dimulai dulu dengan kami selaku pembuat acara pada hari ini. Yang pertama perkenalkan terlebih dahulu ya ibu-ibu, di sini nama saya Vifta, bisa dipanggil Vifta saja ya. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya juga tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Dan di sini saya selaku fasilitator. Mungkin nanti ibu-ibu bisa menjalankan kegiatan hari ini, nanti akan saya pandu, dan untuk perkenalannya bisa dilanjut dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Oke, mungkin bisa dilanjut kepada Mbak Renanda. Baik, perkenalkan saya Renanda Dipalupi di sini sebagai co-fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Renanda. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Mbak Iza untuk perkenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua sekalian. Perkenalkan nama saya Izan Sabrina. Di sini saya sebagai notulen. Baik, terima kasih Mbak Iza. Bisa dilanjut kepada Mbak Remi. Baik, selamat siang buat ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Remit Pramrita Syahputri, biasa dipanggil Remit. Saya di sini sebagai Baik, terima kasih Mbak Remi. Bisa dilanjut nih kepada satu-satunya Mas dalam forum kita kali ini, ada Mas Alvin. Ya, baik. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Bayu Khairi. Di sini saya berperan sebagai tulen. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Baik, terima kasih juga Mas Alvin. Dan lanjut ada Mbak Zahra. Terima kasih, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Perkenalkan saya Zahra Octavia Misbah, biasa dipanggil Zahra. Terima kasih sudah mengikuti diskusi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Dilanjut kepada Mbak Anissa nih. Silakan Mbak Anissa. Baik, semuanya terima kasih. Selamat pagi ibu semua. Perkenalkan saya Anissa Talsunita, bisa dipanggil Vio. Di sini saya sebagai si dokumentasi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di Metaplan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Dan selanjutnya ada Mbak Jasmine. Kepada Mbak Jasmine, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Zalakisa
selaku si dokumentasi. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu. Baik, terima kasih kepada Mbak-Mas semua ya yang sudah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya kita gantian nih, kita kenalan dengan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Mungkin saya panggil satu-satu ya. Ini yang pertama ada dari Bu Adit nih. Selamat pagi Bu Adit. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Adit. Mungkin bisa diperkenalkan untuk namanya, kemudian usia dari Bu Adit berapa, dan usia anaknya berapa nih kira-kira? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aditya Wayu Briandini, bisa dipanggil Adit, usia 28 tahun. Dari Mama Yildiz sama Fayat, usia 5 tahun dan 3 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adit. Salam kenal juga untuk Bu Adit. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut kepada Bu Wiwi nih. Selamat pagi Bu Wiwi. Iya, selamat pagi. Iya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Bu, bisa disebutkan nama, kemudian usianya dan usia anaknya berapa, seperti itu. Baik, nama saya Wiwi Mardiana. Untuk saya sendiri usianya 30 tahun. Untuk anaknya ada 2, yang pertama usia 3 tahun, yang kedua usia 5 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih dan salam kenal juga Bu Wiwi. Selanjutnya, iya baik Bu. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini ada dari Bu Heni. Silakan Bu Heni. Untuk memperkenalkan diri, disebutkan nama, usia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Heni Ulfasari, umur saya 26 tahun, anak saya baru usia 10 bulan. Baik, terima kasih Bu Heni dan salam kenal juga. Dan selanjutnya ada dari Bu yang untuk rename-nya ada Power Adara Sika, mungkin bisa diperkenalkan dirinya kembali, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga ibu-ibu semuanya. Sepertinya di sini saya yang paling tua ya. Nama saya Power Adara Sika. Usia 36 tahun. Anak saya 2. Dan yang pertama 8 tahun, yang kedua 4,5 tahun. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk panggilannya sendiri bagaimana Bu? Oh iya, boleh Bu, Power boleh. Oh baik, siap, terima kasih dan salam kenal juga untuk Bu Power. Ya. Selanjutnya, ya baik. Mungkin kita kenalan lagi kepada Bu Listiana Karina. Selamat pagi Bu Listiana. Iya, selamat pagi. Apa suara saya terdengar ya? Mohon maaf. Iya, terdengar Bu, terdengar. Terima kasih. Apa sudah jelas ya? Iya, sudah Terima lumayan kasih jelas. atas kesempatannya. Iya, baik. Terima kasih juga Bu Listiana. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Firta. Nama saya Listiana Karina Anggraini. Iya, boleh disebutkan usia ibunya berapa, kemudian usia dari anaknya berapa, seperti itu, Bu. Oh ya, usia saya 26, anak saya 1. Oke, baik. Terima kasih Bu Listiana. Dan kita lanjut ke peserta berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke peserta berikutnya ya untuk semuanya. Ini ada dari Bu Rahma. Selamat pagi, Bu Rahma. Halo, selamat pagi. Ya. Oh iya, baik. Ya, selamat mungkin pagi, Pak. Iya, ternyata pada forum kali ini ada 2 Ibu Rahma ya, teman-teman semua. Baik, mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Ibu Rahma Yunia untuk memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
yang kedua perempuan berusia 3 bulan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma. Mungkin bisa minta tolong diulangi kembali Bu, mohon maaf sepertinya tadi jaringannya sedikit terputus-putus jadi kurang jelas untuk perkenalan dari Bu Rahma. Oke. Sudah jelas Mbak suaranya? Iya, sudah bisa jelas. dengar? Oke. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunia Fitri. Usia saya 35 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama anak saya kembar, laki-laki dan perempuan, usianya 4 tahun. Dan yang kedua anak saya usianya baru 3 bulan, perempuan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke Ibu Rahma yang berikutnya. Apakah bisa on mic dan juga open kamera? Halo, selamat pagi. Mungkin kalau open cam belum bisa ya, soalnya lagi nyusuin anak. Oh iya, tidak apa-apa, baik. Mungkin bisa dilanjut untuk perkenalannya terlebih dahulu, Bu Rahma. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Rahmatika Nurfariza. Usia saya 24 tahun. Anak saya 1, usianya 9 bulan. Baik, terima kasih Bu Rahma dan salam kenal juga. Dan selanjutnya ini ada peserta yang terakhir, ada dari Bu Ila. Selamat pagi Bu Ila. Selamat pagi Mbak. Ya, baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu, dari nama, kemudian usia dari Bu Ila, serta usia dari anak Ibu, seperti itu. Ya. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ila, umur saya 32 tahun. Saya punya 2 balita. Yang pertama umurnya 3 tahun 4 bulan, dan yang kedua umurnya masih 2 bulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ila dan salam kenal juga untuk Bu Ila dan juga ibu-ibu semuanya. Karena kita sudah saling memperkenalkan diri, jadi harapannya pada kegiatan acara kita pagi hari ini ya, acara diskusi kita bisa berjalan dengan lebih lancar, kemudian juga ibu-ibu bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan enjoy begitu. Jadi santai saja, ibu-ibu bisa sambil disambi, mungkin sambil minum atau mungkin mau makan atau sambil ajak anak-anaknya untuk bergabung begitu, tidak apa-apa. Dan sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu topik pada diskusi atau metaplan kita di pagi hari ini. Jadi kita akan membahas nih tentang pneumonia pada balita begitu. Boleh langsung di next untuk Mbak Mas? Oke, jadi kita tadi udah perkenalan dan ibu-ibu sekalian mungkin akan kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih sebenarnya pneumonia pada balita itu. Mungkin dari ibu-ibu juga sudah sering mendengar terkait dengan penyakit pneumonia dan mungkin juga sudah sempat mengetahui nih terkait dengan pneumonia balita. Ternyata apabila kita berbicara terkait dengan penyakit pneumonia ini, penyakit pneumonia pada balita ini tidak bisa dianggap sebagai salah satu penyakit yang bisa kita remehkan begitu. Itu tidak bisa ya ibu-ibu, karena ternyata penyebab dari pneumonia balita ini akibatnya itu sangat buruk sekali, yakni dia bisa menyebabkan kematian pada balita. Bahkan setiap tahunnya berdasarkan data secara global, sebanyak 800.000 balita itu meninggal akibat pneumonia, atau apabila dihitung per harinya, yakni ada 2.000 balita yang meninggal akibat pneumonia pada balita ini. Oke, boleh di next. Nah, karena tadi kita udah bicara pneumonia di lingkup global, sekarang kita mengerucut ibu-ibu ke lingkup yang lebih kecil, yakni di negara kita sendiri, negara Indonesia. Nah, apabila di negara Indonesia, ternyata di tahun 2005 sampai 2019 kemarin itu berdasarkan data ada peningkatan pneumonia pada balita. Dan dari data juga dijelaskan bahwa ternyata sebesar 14% atau dari 147.000 balita di Indonesia itu meninggal, dan salah satu penyebabnya adalah pneumonia. Jadi bisa kita lihat ya ibu-ibu bahwa ternyata pneumonia ini merupakan salah satu penyakit yang perlu kita waspadai, terutama untuk balita atau anak-anak yang ada di sekitar kita gitu. Oke, boleh di next. Nah, ibu-ibu, jadi tadi kita sudah membahas secara singkat begitu ya tentang topik utama yang akan kita diskusikan pada kegiatan hari ini, yakni tentang pneumonia balita. Nah, sekarang akan saya jelaskan terkait dengan tujuan dari diskusi kita hari ini,
Jadi tujuan diskusi kita hari ini adalah agar kita bisa mengetahui nih tentang persepsi dari ibu-ibu sekalian terkait dengan permasalahan yang kita angkat pada pagi hari ini, yakni tentang pneumonia pada balita. Serta nanti kita juga akan mendiskusikan nih kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar penyakit pneumonia itu tidak terjangkit atau tidak bisa mengenai dari balita kita masing-masing begitu. Oke, boleh di next. Nah, kemudian agar diskusi kita bisa berjalan lebih terarah begitu ya Ibu-Ibu, jadi kita akan sepakati bersama terkait dengan peraturan diskusi pada pagi hari ini. Jadi untuk yang pertama kepada Ibu-Ibu apabila tidak terkendala atau tidak terkendala jaringan, mohon untuk tetap menyalakan videonya sepanjang diskusi berjalan. Kemudian bisa tetap mematikan mic atau mikrofon ketika tidak berbicara. Kemudian juga jawaban yang nanti Ibu-Ibu sampaikan atau pendapat dari ibu-ibu itu merupakan murni dari pendapat pribadi dari ibu-ibu sekalian dan tidak perlu khawatir ya ibu-ibu karena semua jawaban, semua pendapat yang disampaikan oleh ibu-ibu sekalian itu adalah jawaban yang benar. Dan di sini kita tidak ada yang namanya jawaban benar atau salah karena semuanya murni dari pendapat ibu-ibu masing-masing. Jadi harapannya ibu-ibu jangan khawatir atau jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oke, boleh di next. Iya, dan sekarang kita akan berbicara terkait dengan teknis dari diskusi kita. Jadi nanti yang pertama adalah fasilitator, yakni saya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa menjawab masing-masing pertanyaan itu dengan waktu 3 menit. Dan untuk ibu-ibu nanti bisa menjawab pertanyaannya itu dengan cara diketikkan di kolom chat Zoom ya Ibu-Ibu. Jadi diketik di kolom chat Zoom, kalau misal di laptop itu fitur untuk mengetikkannya ada di sebelah kanan, kalau di HP nanti ada fitur yang ikonnya bergambar pesan, nah itu nanti Ibu-Ibu bisa mengetikkan di situ, dan mohon nanti dikirimkannya kepada akun yang bernama fkm_renanda. Jadi nanti jangan dikirim ke everyone ya Ibu-Ibu, bisa dikirimkan secara private chat atau personal chat atau istilahnya japri begitu kepada akun dengan rename atau dengan nama fkm_renanda. Kemudian untuk satu pertanyaan itu adalah satu jawaban ya Ibu-Ibu. Jadi harapannya nanti Ibu-Ibu bisa memberikan pandangan atau pendapat itu dalam satu pendapat saja begitu. Jadi tidak perlu untuk menambahkan 2 pendapat ataupun lebih, hanya cukup satu saja begitu. Oke, selanjutnya untuk teknis yang keempat atau teknis berikutnya adalah nanti akan kita tayangkan di dalam layar ibu-ibu masing-masing, yakni adalah situs Jamboard begitu. Dan nanti di layar ibu-ibu nanti itu akan menjadi alat pemandu pada diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti di akhir akan saya bacakan kesimpulan diskusi dari apa yang telah kita diskusikan. Dan di sini saya ingin menekankan kembali ya untuk ibu-ibu semua bahwa tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga nanti ibu-ibu bisa bebas menuliskan jawaban dari ibu-ibu sesuai dengan pendapat masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing, argumen masing-masing. Jadi jangan takut apakah jawaban saya kira-kira benar atau salah. Itu tidak perlu ya Ibu, karena semua jawaban adalah benar. Di sini tidak ada jawaban yang salah seperti itu. Oke, boleh di next lagi. Baik, mungkin itu ya Ibu-Ibu untuk pengantar pada kegiatan diskusi kita kali ini, dan selanjutnya kita akan langsung saja nih masuk ke sesi inti kita, yakni ada sesi diskusi atau sesi meta plan. Mungkin kepada Ibu-Ibu nanti bisa standby untuk mengetikkan jawaban melalui kolom chat. Sekali lagi bisa dikirimkan jawabannya ke akun dengan rename atau dengan nama fkm_renanda, dan kepada Mbak Mas yang bertugas bisa minta tolong dibantu untuk share screen untuk situs Jamboard-nya. Oke, di sini sudah tampak ya Ibu-Ibu semua untuk Jamboard-nya atau media dalam kita berdiskusi. Dan yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada ibu-ibu sekalian, di mana topik pembahasan kita kali ini adalah pneumonia pada balita. Nah, kami ingin mengetahui nih, kira-kira kalau dari ibu-ibu tadi, bagaimana sih atau apa pendapat ibu-ibu, apa yang ibu-ibu ketahui tentang penyakit pneumonia
Begitu. Jadi menurut ibu-ibu, penyakit pneumonia pada balita itu apa? Seperti itu. Mungkin untuk jawabannya bisa diketikkan dalam kolom chat, nanti bisa dikirimkan kepada fkm_renanda gitu. Dan nanti untuk jawaban ibu-ibu sekalian yang sudah dikirimkan kepada rekan kami atas nama fkm_renanda nanti akan dimasukkan kepada papan yang terlihat di layar ibu-ibu sekalian. Nanti akan dituliskan. Oke, jadi bisa mulai diketikkan untuk ibu-ibu jawaban dari pertanyaan, yakni sebenarnya menurut ibu-ibu apa sih penyakit pneumonia pada balita itu, begitu. Oke, untuk waktunya mungkin kita akan alokasikan sebanyak 3 menit. Kita tunggu terlebih dahulu untuk jawaban ada yang masuk. Karena tadi di awal sudah kita bahas sedikit begitu ya, ibu-ibu terkait dengan penyakit pneumonia pada balita ini ternyata merupakan penyakit yang tidak bisa kita abaikan begitu. Kita harus aware terhadap penyakit ini. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa minta tolong Mbak untuk di Zoom lagi jawabannya agar lebih terlihat seperti itu ya. Oke, ini ada satu jawaban yang sudah masuk nih dari ibu-ibu. Oke, masih di Zoom terlebih dahulu. Setahu saya, pneumonia merupakan radang paru-paru, tapi kayaknya pengertian sekarang bergeser ke semacam batuk pada anak-anak, bisa juga termasuk ke pneumonia. Baik, terima kasih. Dan ini sudah ada lagi jawaban-jawaban yang masuk. Yang selanjutnya ini adalah radang paru-paru, begitu. Oke, ini untuk jawaban berikutnya yang ketiga ini, berdasarkan sepengetahuan saya, pneumonia sendiri merupakan suatu penyakit yang menyerang paru-paru atau menyerang saluran pernafasan, begitu. Baik, dan selanjutnya ada jawaban keempat sambil kita menunggu nih untuk jawaban dari ibu-ibu yang lainnya ya. Jawaban yang keempat ini adalah apakah penyakit pneumonia itu adalah infeksi saluran nafas akut yang menjangkit salah satu ataupun kedua paru yang kebanyakan disebabkannya oleh virus, bakteri, maupun jamur. Wah, baik, ini tampaknya dari ibu-ibu sekalian sudah banyak yang mengetahui sekali ya terkait dengan pneumonia pada balita itu. Oke, ini ada jawaban lagi yang masuk. Jawaban kelima, yakni adalah infeksi atau radang paru-paru atau batuk yang berkepanjangan pada balita. Oke, dan ini ada lagi jawaban yang masuk. Pneumonia atau kita sering dengar dengan radang paru-paru tergolong pada infeksi yang dapat mengancam balita. Tidak balita saja, tapi bisa juga mengancam anak-anak juga orang dewasa. Baik, wah ini jawaban dari ibu-ibu sangat bervariasi sekali dan kita bisa lihat ternyata pengetahuan dari ibu-ibu terkait dengan pneumonia ini juga sudah luas sekali ya. Belum tentu nih kami rekan-rekan sesama mahasiswa ini bisa menjawab sebaik dan seluas ibu-ibu yang sudah sampaikan pada metaplan atau pada papan yang bisa dilihat di layar masing-masing nih. Oke, kita tunggu lagi 2 jawaban dari ibu-ibu nih, masih ada 2 yang belum dimasukkan. Ya, ini sudah masuk 1. Oke, bisa minta tolong di Zoom. Jadi pneumonia pada balita menurut saya ini merupakan penyakit yang menyerang paru-paru sehingga mengakibatkan peradangan, disebabkannya bisa dari bakteri, virus, ataupun jamur. Oke. Baik, kita tunggu satu lagi untuk pertanyaan, maksud saya jawaban dari ibu-ibu. Oke, ada 1 yang belum masuk. Ini kebanyakan dari ibu-ibu sudah mengaitkannya terhadap infeksi begitu ya. Ternyata penyakit pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi. Kemudian juga ada yang membahas bahwa penyakit pneumonia ini merupakan radang begitu ya, radang di paru-paru, terutama paru-paru balita begitu. Dan ini bisa menyebabkan penyakit kepada balita itu tadi. Oke,
Terus jadi tadi juga ada ibu-ibu yang memberikan jawaban, ternyata penyakit pneumonia ini tidak hanya menyerang balita nih, dia bisa juga menyerang anak-anak, orang dewasa, bahkan juga kalangan seperti kita begitu ya, baik dari anak muda atau mungkin usia 30 tahun ke atas, itu siapapun kalangannya bisa terkena penyakit pneumonia. Oke, mungkin kepada ibu-ibu yang masih terkendala belum bisa untuk mengirimkan jawabannya ya bisa dikirimkan di kolom chat Zoom. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, untuk jawabannya nanti bisa dikirimkan ke akun FKM_Renanda ya Bu. Jadi bisa dikirimkan secara japri begitu di Zoom ini lewat akun FKM_Renanda begitu. Nanti jawabannya akan diinputkan ke dalam layar yang bisa ibu-ibu lihat sekalian ya, ini untuk menghimpun jawaban dari ibu-ibu semua terkait dengan apa pendapat ibu-ibu terkait dengan penyakit pneumonia itu. Oke, dan untuk jawabannya ini murni dari pendapat ibu-ibu masing-masing ya, jadi silakan ibu-ibu berpendapat sesuai dengan apa yang ibu-ibu ketahui begitu. Jadi apa pendapat ibu terkait dengan penyakit pneumonia itu? Karena semua jawaban di sini adalah jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Oke, untuk jawaban terakhir sudah masuk. Jadi penyakit pneumonia ini merupakan penyakit yang menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri. Baik, nah kita sudah terkumpul semua, sudah lengkap jawaban dari ibu-ibu, sudah disampaikan dan sudah kita inputkan ke dalam Jamboard kali ini, bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, karena kita sudah terkumpul nih ibu-ibu untuk jawabannya semua, sekarang saatnya kita melakukan mengkategorikan begitu jawaban dari ibu-ibu, karena kita lihat kan sepertinya ada beberapa jawaban nih yang ternyata itu memiliki makna atau maksud yang sama, hanya saja kalimatnya itu berbeda begitu. Dan di sini kita bisa aktif berdiskusi ya ibu-ibu, jadi ketika saya mungkin bertanya kepada ibu-ibu, nanti ibu-ibu bisa open mic, atau ketika ibu-ibu memiliki pendapat, ibu-ibu juga bisa langsung open mic. Jadi silakan kita enjoy dan kita santai saja untuk diskusi kali ini. Oke, kita bahas untuk jawaban yang pertama masuk nih, yakni setahu saya pneumonia merupakan radang paru-paru, tapi untuk pengertian sekarang tampaknya bergeser menjadi semacam batuk pada anak-anak, itu juga bisa masuk pneumonia. Mungkin ternyata gejala batuk itu bisa saja masuk kepada pneumonia begitu ya. Nah, ini saya ingin bertanya terlebih dahulu deh kepada Bu siapa ya? Mungkin kita mulai dari Ibu Adit. Ya, jadi Bu Adit, ini kan kita yang jawaban pertama ini menyatakan bahwa pneumonia itu radang paru-paru dan batuk itu juga bisa menjadi salah satu indikasi dari pneumonia. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Adit, apakah jawaban yang pertama ini bisa kita kategorikan sama Bu dengan jawaban yang kedua, yakni radang paru-paru. Nah, ini apakah kira-kira dua jawaban ini sebenarnya itu sama begitu Bu, bisa kita kategorikan jadi satu. Apakah menurut Ibu bisa atau bagaimana? Kalau dari Bu Adit sendiri. Bisa, karena ini awalnya memang, mohon maaf untuk yang pertama ini, jawabannya gimana ya Mbak ya? Iya baik Bu, saya izin untuk membacakan. Yang pertama ini untuk menjawabnya itu ternyata menurut Ibu yang menjawab di jawaban pertanyaan pertama, jadi pneumonia ini merupakan radang paru-paru, tapi kayaknya untuk pengertian sekarang bergeser ke semacam batuk pada anak-anak itu juga bisa termasuk pneumonia. Nah, menurut Bu Adit, apakah jawaban pada kotak yang pertama ini bisa dikategorikan sama nih dengan jawaban Ibu yang menjawab radang paru-paru, begitu? Iya, kategori sama. Untuk batuk itu keluhan utama yang dialami oleh anak-anak, yang kemudian akan terjadi keradangan pada paru-paru. Sehingga bisa dikategorikan diagnosa pneumo itu tadi. Oke, baik. Mungkin seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Adit untuk pendapatnya. Jadi kalau menurut Bu Adit ini bisa dikategorikan sama, dan kepada Mbak yang bertugas bisa minta tolong bisa dikelompokkan mungkin untuk jawaban pertama dan radang paru-paru kita kategorikan sebagai satu kelompok jawaban yang sama begitu. Oke, selanjutnya kita kelompokkan lagi ya Ibu-ibu semua untuk masih ada 6 jawaban yang belum kita kategorikan. Ya, ini ada di kotak paling bawah sebelah kiri. Infeksi atau radang paru-paru atau batuk yang berkepanjangan pada balita. Nah, ini saya mau minta pendapatnya dari Ibu Rahma Yunita. Mohon maaf, maksud saya Ibu Rahma Yunia. Kepada Ibu Rahma Yunia, mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Kalau dari pandangan Ibu sendiri, apakah infeksi atau radang paru-paru atau batuk yang berkepanjangan pada balita ini bisa kita kategorikan pada kategori pertama yang sudah kita buat nih? Oke, mungkin dari Bu Rahma Yunia sepertinya ada kendala jaringan ya. Kita lanjut terlebih dahulu deh. Ini ada dari Bu Listiana. Selamat pagi Bu Listiana, apakah masih Selamat bisa pagi. mic? Oke, siap. Suara Baik, saya terima kasih. kedengeran ya? Iya, kedengaran Bu, jelas untuk suaranya. Nah, kalau udah menurut pendapat dari Bu Listiana sendiri untuk jawaban yang kita highlight di sini, infeksi atau radang paru-paru atau batuk yang berkepanjangan pada balita ini, apakah bisa Bu kita kategorikan pada kategori pertama yang sudah kita buat di awal tadi? Kalau menurut saya sih bisa ya, karena kan sama-sama memiliki definisi yang sama, yaitu dengan keyword radang paru-paru sama batuk yang berkepanjangan. Kalau menurut saya sih bisa masuk ke kategori pertama. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya, baik. Bisa didengar dengan jelas, Bu. Baik, terima kasih Bu Listiana untuk pendapatnya. Iya. Baik, kita kategorikan juga kepada kategori yang sama ya, Ibu-ibu semua. Oke, kita berlanjut nih ke jawaban yang berikutnya. Ini ada penyakit menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini yang ada di pojok kanan paling bawah. Oke, pojok kanan bawah. Nah, ini saya mau tanya lagi pendapat dari ibu-ibu sekalian. Mungkin dari Ibu Power. Kalau dari Ibu Power sendiri bagaimana, Bu? Terkait dengan jawaban bahwa pneumonia ini merupakan penyakit menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah ini bisa kita kategorikan pada kategori pertama yang sudah kita buat terkait dengan apakah pneumonia itu, ataukah kita bedakan seperti itu, Bu? Mungkin dari Ibu Power ada pendapat? Iya, suara saya didengar jelas ya, Mbak ya? Iya, jelas sekali, Bu. Karena kalau saya, alhamdulillah anak-anak belum pernah ya yang mengalami, kalau menurut saya gejala pneumonia itu semacam apa ya, batuk yang berkepanjangan sampai anak-anak sesak nafas gitu kan, sampai susah untuk bernafas. Jadi kalau untuk ini apakah bisa dikategorikan sama gitu ya untuk yang penyakit yang menyerang paru-paru? Saya kurang tahu pasti, hanya kalau memang kesulitan bernapas itu kan hubungannya dengan paru-paru, itu setahu saya. Jadi kalau saya nggak tahu ini karena bakteri atau apa ya, atau yang lain, tapi mungkin sepertinya kalau ini jelas menyerang paru-paru, mungkin ya efeknya sama seperti itu tadi, batuk, gejala yang kesulitan bernapas. Jadi mungkin bisa mungkin. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Power untuk pendapatnya. Jadi bisa kita kategorikan sama ya Ibu-ibu untuk jawaban di kotak ini. Iya, jadi bisa kita kategorikan sama, bisa minta tolong digeser untuk Mbak Zahra. Oke. Iya, Ibu, jadi kita sudah membuat satu kategori terkait dengan apa sebenarnya penyakit pneumonia itu, dan mungkin kita bisa melanjutkan untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban dari ibu-ibu yang lain. Di sini yang ada di kanan, sebelah kanan, infeksi saluran nafas akut yang menjangkit salah satu ataupun kedua paru-paru yang kebanyakan disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Nah, tadi kan di kategori pertama kita sudah bahas terkait dengan apa penyakit pneumonia itu, ternyata juga ada yang menyangkut atau yang menyinggung terkait dengan salah satu penyebabnya adalah bakteri, kemudian juga
ada yang sudah menyinggung bahwa penyakit pneumonia itu merupakan infeksi atau radang. Jadi mungkin untuk jawaban ini bisa kita kategorikan pada kategori yang pertama itu tadi. Oke, langsung saja bisa kepada Mbak Sarah, bisa minta tolong digeser untuk operatornya. Kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama. Oke, kemudian lanjut ke 3 jawaban yang belum kita kategorikan. Yang sebelah kiri ini ada pneumonia atau kita sering dengar dengan radang paru-paru. Nah, ini juga berbicara tentang radang paru-paru. Mungkin bisa kita kategorikan lagi kepada satu kategori yang sama. Oke. Ya, kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama, yakni dari tadi kita menyinggung dan kita meng-highlight, menekankan pada infeksi atau radang paru-paru seperti itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, pneumonia pada balita menurut saya merupakan penyakit yang menyerang paru-paru sehingga mengakibatkan peradangan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Nah, ini tampaknya juga sama ya Ibu-Ibu. Jadi bisa kita kategorikan juga pada satu kategori yang sama. Oke, dan yang terakhir, berdasarkan sepengetahuan saya, pneumonia sendiri merupakan suatu penyakit yang menyerang paru-paru atau saluran pernafasan. Dan ini kata kuncinya adalah menyerang paru-paru atau saluran pernafasan. Seperti yang tadi juga pada kategori pertama kita sudah tekankan bahwa ternyata pneumonia ini merupakan suatu penyakit yang menyerang paru-paru begitu atau radang pada paru-paru. Jadi bisa kita kategorikan juga pada kategori yang sama. Oke, jadi kita mendapatkan satu kategori ya Ibu-Ibu pada pertanyaan yang pertama ini, yakni terkait dengan apakah penyakit pneumonia itu. Baik, terima kasih untuk Ibu-Ibu semua sudah menjawab pada pertanyaan pertama. Kita akan lanjut terlebih dahulu untuk pertanyaan berikutnya ya Ibu-Ibu. Setelah kita membahas pertanyaan pertama, oke boleh di next. Ya, baik. Di sini sudah tampak di layar. Jadi di awal tadi kita sudah berdiskusi nih, Ibu-Ibu, terkait dengan sebenarnya apa pendapat Ibu-Ibu terkait dengan pneumonia pada balita itu. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan pendapat dari Ibu-Ibu sekalian kalau menurut Ibu-Ibu itu sebenarnya mengapa bisa terjadi pneumonia pada balita itu. Kira-kira mengapa sih kok pneumonia pada balita itu bisa terjadi begitu, atau mengapa seorang balita itu bisa terjangkit pneumonia? Nah, nanti jawaban dari Ibu-Ibu bisa diketikkan kembali dan bisa dikirimkan lagi ke akun dengan nama FKM_Renanda seperti pada yang awal tadi. Dan nanti akan diinputkan pada papan yang tampak di layar Ibu-Ibu sekalian kali ini. Oke, kita tunggu untuk jawabannya. Kita tunggu selama 3 menit ya Ibu-Ibu. Silakan boleh diketikkan untuk jawabannya. Dan sekali lagi saya tekankan ini merupakan pendapat pribadi, pendapat murni dari Ibu-Ibu sekalian. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan apa yang ada pada pandangan Ibu-Ibu sekalian, karena semua jawaban itu adalah jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah begitu ya. Jadi bebas, ini benar-benar kita adalah menggali pendapat dari Ibu-Ibu masing-masing. Karena tidak ada jawaban benar atau salah. Oke. Semuanya murni pendapat dari Ibu-Ibu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Untuk Ibu-Ibu bisa mengetikkan di kolom chat dan dikirimkan ke akun dengan nama FKM_Renanda. Kira-kira mengapa bisa terjadi pneumonia pada balita begitu? Oke, sepertinya masih dituliskan atau diketikkan untuk pendapat dari Ibu-Ibu sekalian. Nanti bisa dikirimkan ke akun FKM_Renanda, yakni mengapa bisa terjadi pneumonia pada balita. Tadi di awal kan Ibu-Ibu juga ternyata sudah ada yang membahas nih bahwa ternyata pneumonia itu ada penyebabnya ya. Tadi di awal ada beberapa agen yang sudah disebutkan Ibu-Ibu. Dia bisa menyebabkan atau bisa berkontribusi terhadap terjadinya pneumonia. Dan dari jawaban di pertanyaan awal itu tampak terlihat bahwa Ibu-Ibu ini sudah ada pandangan atau sudah ada pengetahuan begitu ya terkait dengan pneumonia.
Oke, ini ada satu yang sudah masuk. Menurut saya, balita bisa terserang pneumonia akibat adanya udara yang kotor atau bisa karena polusi udara. Oke, ini ada satu jawaban yang sudah masuk. Ya, ini ternyata bisa diakibatkan oleh udara yang kotor atau bisa karena polusi udara, begitu. Baik, ada lagi jawaban yang masuk, bisa minta tolong di Zoom sedikit untuk Mbak Operator. Oke, biar bisa terlihat lebih jelas ya, dan Ibu-Ibu juga bisa melihat nih, bisa membaca jawaban dari atau pendapat dari Ibu-Ibu yang lainnya. Ini yang kedua, jawaban yang masuk. Sebab pneumonia pada balita adalah infeksi, bisa infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Hal ini juga sangat mungkin terjadi karena PHBS yang kurang. Oke, jadi PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya Ibu-Ibu. Jadi mungkin akibat PHBS-nya yang kurang, nah itu bisa berkontribusi menyebabkan terjadinya pneumonia pada balita. Oke, untuk yang ketiga ini bisa terjadi akibat virus seperti batuk, pilek, atau flu, sedangkan terjadi akibat jamur ketika kita menghirup spora jamur yang masuk ke paru-paru dan berkembang biak. Oke, untuk jawaban yang keempat. Penyebabnya karena bakteri dari lingkungan yang kurang bersih, begitu. Jadi ini juga menekankan dari lingkungannya yang ternyata lingkungan kurang bersih itu bisa menimbulkan bakteri-bakteri itu berkembang biak, begitu ya. Dan siapa tahu ya, ternyata bakteri itu ada bakteri yang dia menyebabkan pneumonia pada balita, begitu. Oke, selanjutnya ini ada jawaban yang kelima. Terjadi karena udara dan terlalu lama menjangkit sehingga adanya keluhan sesak yang menyerang paru-paru, begitu. Ya, jadi di sini ditekankan pada aspek udaranya, begitu ya. Ternyata dari lingkungan udara itu bisa berkontribusi atau bisa menimbulkan pneumonia pada balita. Oke. Nah, ini sudah lengkap semua Ibu-Ibu untuk jawabannya. Dan karena kita sudah lengkap, mungkin langsung saja kita kategorikan seperti di awal tadi ya Ibu-Ibu, seperti yang sudah kita lakukan pada pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 ini kita diskusi juga, kita diskusi secara aktif, kira-kira mana saja nih jawaban-jawaban yang bisa kita kategorikan jadi satu, yakni mereka itu sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya saja penyusunan kalimatnya yang berbeda-beda. Oke, akan saya pandu mungkin yang pertama, yakni dari jawaban yang pertama ini, menurut saya, balita bisa terserang pneumonia ini akibat adanya udara yang kotor atau bisa karena polusi udara. Nah, ini mungkin saya mau bertanya pendapatnya dari Bu Ila. Halo, Bu Ila. Apakah bisa terdengar suara saya? Oke. Ya, baik. Mungkin Bu Ila, apakah bisa on mic? Ya, baik. Tampaknya Bu Ila ini ada sedikit kendala jaringan. Mungkin kita beralih dulu kepada Bu Wiwi mungkin ya. Selamat pagi, Bu Wiwi. Iya, selamat pagi. Ya, baik. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu pendapat dari Bu Wiwi. Ini kan sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya Bu dari ibu-ibu yang lain. Nah, kalau menurut Bu Wiwi sendiri, untuk jawaban dari ibu yang menjawab bahwa balita bisa terserang pneumonia ini akibat adanya udara yang kotor atau bisa karena polusi udara ini bisa kita kategorikan dengan jawaban yang ada di bawah ini, Bu. Terjadi karena udara dan terlalu lama menjangkit sehingga adanya keluhan sesak yang menyerang paru-paru. Nah, kalau menurut Ibu, apakah kedua jawaban ini bisa kita kategorikan sebagai satu kategori jawaban yang sama? Terjadi karena udara. Mungkin berbeda. Polusi udara dengan udara kan sepertinya berbeda. Oke, baik. Jadi kalau menurut Bu Wiwi kita kategorikan sebagai dua kategori yang berbeda ya. Ya, baik, mungkin bisa minta. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwi atas pendapat yang sudah disampaikan. Bisa minta tolong kepada Mbak Zara yang mengoperasikan papan.
mungkin bisa diberi warna yang berbeda begitu, Mbak. Oke, yang pertama kita tetap beri warna biru. Untuk yang bawah kita beri warna yang berbeda seperti itu. Oke, atau bebas saja untuk warnanya. Kita bedakan begitu ya, agar kita lebih mudah ya Ibu-Ibu untuk mengkategorikannya. Baik, kemudian akan kita lanjut lagi. Ini yang kedua, yakni sebab pneumonia pada balita adalah infeksi. Bisa infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Hal ini juga sangat mungkin terjadi karena PHBS yang kurang. Nah, di sini ya saya mau minta pendapatnya dari Bu Heni. Selamat pagi, Bu Heni. Apakah bisa merespon dari suara saya? Oke, mungkin apabila Bu Heni tampaknya masih ada kendala jaringan, kita beralih terlebih dahulu nih kepada Bu Adit. Ya, Bu Adit yang sangat itu ya konsisten dari awal masih on cam. Terima kasih Bu Adit. Ya, baik. Baik, kalau saya ingin meminta pendapat dari Bu Adit untuk jawaban yang dari ibu-ibu yang menjawab bahwa sebab pneumonia pada balita adalah infeksi, bisa infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Dan hal ini sangat mungkin juga terjadi karena PHBS yang kurang begitu. Nah, kalau menurut Bu Adit sendiri, apakah kategori pada jawaban ini bisa kita kategorikan sama nih dengan jawaban dari ibu yang menjawab penyebabnya karena bakteri dari lingkungan yang kurang bersih. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Adit, dua jawaban ini apakah bisa kita kategorikan nih sebagai satu kategori yang sama? Baik, menurut saya untuk kedua jawaban tersebut tergolong sama, karena memang kedua-duanya itu pengaruh udara sama pengaruh hidup bersih ya. Jadi kalau udara sirkulasi udaranya kita nggak dijaga, bisa berdampak ke infeksi saluran pernafasan. Jadi untuk keduanya ini tergolong sama. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Bu Adi. Jadi bisa kita kategorikan sama begitu ya? Ya. Oke. Baik, kepada Mbak Zara bisa disamakan mungkin warnanya untuk kategori yang ketiga ini. Tadi di awal kita sudah ada dua kategori, mungkin yang kategori ketiga ini bisa dikategorikan dengan yang sama begitu warnanya. Oke, mungkin untuk yang pertama kalau gitu warnanya bisa minta tolong diganti dulu nih Mbak Zara. Yang warna hijau di awal, iya. Karena yang di awal tadi kita kategorikan sebagai satu kategori yang berbeda. Ya, oke. Saya pandu mungkin ya yang sebab pneumonia pada balita ini bisa diwarnain warna selain hijau, Mbak. Oke, warna pink begitu ya. Dan yang penyebabnya karena bakteri dari lingkungan yang kurang bersih ini bisa diwarna pink juga, seperti sebab pneumonia pada balita adalah infeksi atau bakteri. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan Ibu-Ibu, kita sudah ada 3 kategori ya di sini dari yang sudah kita kategorikan. Di sini tersisa 4, mungkin kita kategorikan bersama-sama secara bersamaan begitu ya. Di sini ada yang berpendapat dari Ibu-Ibu bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang kurang bersih sehingga memudahkan bakteri atau virus untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini ditekankan bahwa lingkungan yang kurang bersih itu berkontribusi terhadap
kemudahan dari bakteri atau virus itu bisa masuk ke dalam paru-paru begitu. Nah, mungkin untuk jawaban ini bisa kita kategorikan pada yang warna pink, karena di warna pink ini kita berfokus nih pada kondisi PHBS, kemudian kita juga berdiskusi juga dan kita tekankan bahwa penyebabnya itu adalah bakteri atau virus begitu. Nah, mungkin kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama. Oke. Selanjutnya ini ada dari jawaban berikutnya di kanan bawah, pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang ada di udara. Apabila kualitas udara buruk, berarti mengandung banyak kontaminan yang kotor, bisa masuk melalui saluran pernafasan. Nah, di sini kita tekankannya pada kualitas udaranya nih. Kualitas udaranya buruk sehingga bisa menyebabkan kontaminan yang kotor itu bisa masuk melalui saluran pernafasan. Nah, ini sepertinya sama ya Ibu-Ibu dengan kategori di bawah, ya ini kategori yang berwarna biru. Di situ kita tekankan juga terkait dengan kondisi udara, di mana kondisi udara yang buruk itu bisa menyebabkan adanya pneumonia. Jadi mungkin kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama. Oke, selanjutnya ini ada juga yang memberikan jawaban. Pneumonia itu bisa terjadi karena udara, batuk, pilek, benda di sekitar, ataupun kebersihan gitu. Nah, di sini ternyata dari jawaban ibu-ibu ini bisa kita lihat ini ditekankannya ada udara dan juga terkait dengan kebersihan. Oke, mungkin tadi dari udara itu salah satu yang mempengaruhinya itu adalah kebersihannya gitu. Mungkin bisa kita kategorikan pada satu kategori yang sama di kotak berwarna biru begitu ya Ibu-Ibu, di mana kita tadi berfokusnya itu pada kualitas udaranya begitu ya. Oke, selanjutnya ada jawaban terakhir yang belum kita kategorikan. Nah, ini bisa terjadi akibat virus seperti batuk, pilek, atau flu, sedangkan terjadi akibat jamur, terjadi ketika kita menghirup spora yang masuk ke paru-paru dan berkembang biak, begitu. Di sini ditekankan dia akibat adanya agen-agen di luar tubuh, seperti virus, jamur, bakteri, begitu ya, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan pneumonia. Nah, mungkin nanti kita bisa kategorikan pada kategori yang sama, ya ini pada kategori yang warna pink, di mana kita tadi bahas terkait dengan penyebabnya ada bakteri, ada virus, ada jamur, begitu. Jadi bisa diubah warnanya Mbak Sarah ke kategori warna pink. Oke, Ibu-Ibu, ini kita udah ada 3 kategori. Nah, ini mungkin saya minta pendapatnya dari Ibu-Ibu semua. Kalau dari Ibu-Ibu kira-kira setuju nggak dengan ketiga kategori yang sudah kita susun pada jawaban yang sudah Ibu-Ibu berikan kepada kita semua di pertanyaan nomor 2 ini? Ya, mungkin saya minta pendapatnya dulu dari Ibu Power. Kalau dari Ibu Power, apakah setuju untuk kategori yang sudah kita buat pada pertanyaan nomor 2 ini? Ya, setuju. Setuju, Mbak. Baik, terima kasih Bu Power. Selanjutnya mungkin saya tanya kepada Bu Rahma. Ibu Rahma, kalau dari Bu Rahma sendiri apakah setuju? Iya, setuju Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma setuju. Selanjutnya ada dari Bu Listiana. Kalau dari Bu Listiana, kira-kira Ibu setuju tidak nih dengan kategori yang sudah kita susun kali ini? Iya Mbak, setuju Mbak. Oke, baik. Ya, dari Ibu-Ibu sekalian sudah setuju ya dengan kategori yang kita susun pada pertanyaan kedua. Jadi bisa kita lihat di pertanyaan nomor 2 ini kita mendapatkan 3 kategori penyebab dari pneumonia. Mengapa pneumonia ini bisa terjadi pada balita? Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu sudah memberikan pendapat pada pertanyaan nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Semoga Ibu-Ibu masih semangat nih. Mungkin bisa untuk sambil minum terlebih dahulu kalau misal haus, bisa sambil makan juga ya untuk diskusi kali ini. Jadi santai saja Ibu-Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Setelah tadi kita sudah membahas tentang apa pneumonia pada balita itu, kemudian kita juga sudah membahas apa penyebab dari terjadinya pneumonia pada balita itu. Nah, sekarang kita akan berfokus untuk mendiskusikan dampaknya ini, Ibu-Ibu.
Oke, jadi kira-kira dampak apa yang terjadi pada balita yang menderita pneumonia begitu? Nah, mungkin bisa disampaikan ya Ibu-ibu jawaban dari Ibu-ibu semua, bisa kembali dikirimkan ke akun dengan nama FKM_Ananda. Cukup satu jawaban, cukup satu pendapat saja dari Ibu-ibu, kira-kira dampak apa yang terjadi pada balita yang menderita pneumonia. Jadi cukup satu pendapat pribadi dari ibu-ibu sekalian. Jangan khawatir, tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena semuanya adalah murni pendapat dari ibu-ibu. Oke, jadi bisa ditekankan nih, kira-kira satu dampak apa nih yang akan terjadi pada balita yang menderita pneumonia, begitu ya. Oke, kita tekankan sekali lagi, jadi bisa diberikan kira-kira apa sih dampak yang sangat terlihat ketika balita itu menderita pneumonia, begitu. Bisa itu ya dikirimkan pada FKM_Ananda. Satu dampak yang menurut ibu-ibu itu sangat bisa kita lihat begitu pada balita yang menderita pneumonia. Oke, ini ada satu yang sudah masuk jawabannya, yakni paling parah bisa mengarah pada kematian. Oke, ini yang berikutnya juga yang terburuk adalah kematian. Oke, ada dua ibu-ibu yang menjawab dan berkaitan dengan kematian gitu ya. Nah, ini ada jawaban lagi yang masuk yang ketiga. Dampak yang bisa kita lihat adalah keterlambatan tumbuh kembang sesuai dengan usianya begitu. Oke, mungkin karena dia pneumonia, jadi kan akibatnya seorang balita atau seorang anak itu tidak bisa, itu ya ibu-ibu tidak bisa beraktivitas dengan bebas gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor sehingga dia terlambat untuk tumbuh kembang sesuai dengan usianya, kesulitan begitu. Oke, dan ini untuk jawaban yang ketiga juga sudah masuk, yakni ada kematian begitu. Oke, dan ada jawaban selanjutnya, ini ada jawaban yang keempat, yakni sesak nafas, demam, batuk, atau wheezing begitu ya. Ini bisa kita lihat mungkin ya sebagai salah satu gejala pada balita yang pneumonia itu biasanya sesak nafas, kemudian dia juga demam, batuk, wheezing begitu ya, wheezing atau bersin-bersin begitu ya ibu-ibu. Oke, kita tunggu lagi 3 jawaban yang belum masuk dari ibu-ibu, bisa nanti dikirimkan ke akun dengan nama FKM_Renanda. Nanti bisa dikirimkan secara personal chat atau secara japri begitu ya istilahnya kepada FKM_Renanda. Oke, ini udah masuk lagi jawabannya. Dampaknya adalah terhadap tumbuh kembang anak yang kurang optimal begitu. Oke. Jadi pneumonia balita ini bisa berdampak secara langsung begitu ya terhadap tumbuh kembang anak nih. Yang awalnya sebenarnya dia bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan maksimal, tapi karena ada pneumonia pada balita, akhirnya dia jadi kurang bisa optimal begitu untuk tumbuh kembangnya. Oke, selanjutnya ada sesak nafas dan juga kesulitan makan. Ya, mungkin kan biasanya tidak hanya orang dewasa ya, kalau sedang sakit itu kita jadi malas makan, jadi sulit makan. Ternyata pada balita juga ya, apabila dia mengalami pneumonia pada balita, nah itu bisa juga menyebabkan dia kesulitan untuk makan. Dan ini ada jawaban yang terakhir nih dari ibu-ibu yang sudah disampaikan. Dampak berkepanjangan dari pneumonia pada balita adalah terhambatnya tumbuh kembang anak karena asupan energi atau gizi yang didapatkan dari makanan minuman bisa jadi untuk melawan bakteri dari penyakit. Oke, jadi asupan gizinya itu digunakan untuk melawan penyakitnya gitu ya, jadi menghambat pertumbuhannya. Baik, terima kasih Ibu-ibu, ini jawabannya sangat bervariasi sekali dan Ibu-ibu juga sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, sekarang ini saatnya untuk kita kembali mengkategorikan jawaban dari ibu-ibu menjadi beberapa kategori yang sama sesuai dengan maksud dari jawabannya masing-masing begitu. Oke, kita akan mulai dari jawaban yang pertama. Paling parah bisa mengarah pada kematian. Nah, mungkin ini bisa kita lihat secara jelas ya, ibu-ibu bisa kita kategorikan juga menjadi satu kategori yang sama dengan jawaban yang kedua, yakni yang terburuk adalah kematian. Oke, mungkin dari Ibu, apakah setuju apabila kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama? Mungkin boleh on mic, bisa dibuka mic-nya Ibu. Apakah setuju nih kalau kita jadikan? Ya, setuju.
Oke, baik. Dari Ibu Power setuju, baik. Dari ibu-ibu yang lain juga setuju. Ya, jadi kita kategorikan yang sama, baik. Adiknya juga ternyata setuju ya untuk kategori yang pertama ini. Baik, karena kita udah membuat satu kategori yang sama, yakni dampaknya adalah pada kematian. Nah, bisa kita kategorikan juga yang sama ini pada jawaban yang keempat, yakni kematian bisa kita kelompokkan pada kategori yang pertama. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Zara. Ya, kita sudah dapat satu kategori nih, Ibu-Ibu ya. Ini salah satu dampak pada pneumonia pada balita ini adalah kematian gitu. Oke, kita akan membuat kategori berikutnya nih, yakni keterlambatan tumbuh kembang sesuai usianya. Nah, ini berbicara tentang terlambatnya tumbuh kembang pada balita atau anak-anak yang menderita pneumonia gitu ya. Khususnya kita di sini highlight pada pneumonia pada balita. Oke, di sini mungkin bisa kita kategorikan berbeda ya Ibu-Ibu dari kategori yang pertama, di mana yang pertama kan kita fokusnya pada kematian nih. Nah, sekarang kita fokus pada keterlambatan tumbuh kembang begitu. Di sini saya mau minta pendapatnya dari Ibu Heni, kepada Ibu Heni Ulfasari, apakah Bu Heni sudah bisa on mic atau masih ada kendala jaringan? Oke, sepertinya Bu Heni masih ada kendala jaringan. Mungkin kita lanjut terlebih dahulu nih, kita tanya pendapatnya dari Bu Ila. Tadi di awal Bu Ila tampaknya sempat terjadi kendala jaringan. Apakah sekarang sudah bisa open mic lagi Bu Ila? Ya, Mbak. Iya, baik. Kalau dari Bu Ila sendiri nih, Bu, kan di kategori kedua kita akan mengkategorikan bahwa salah satu dampak yang terjadi pada pneumonia pada balita ini adalah terlambat tumbuh kembang begitu. Nah, kalau dari pandangan Bu Ila sendiri, kira-kira apakah keterlambatan tumbuh kembang, jawaban ini bisa kita kategorikan yang sama dengan jawaban dari Ibu yang menjawab dampaknya terhadap tumbuh kembang anak yang kurang optimal. Apakah kira-kira dua jawaban ini bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama, Bu? Ya, bisa. Sama. Oke, baik. Kita kategorikan untuk menjadi satu kategori yang sama juga ya. Bisa diganti warnanya, Mbak Sarah? Oke, kita beri warna kuning untuk kategori yang kedua. Oke, setelah kita membuat kategori yang kedua, ya Ibu-Ibu, kita mungkin akan mengelompokkan lagi 3 jawaban yang tersisa. Kira-kira ini masuk ke kategori yang mana nih? Apakah kategori pertama, kategori kedua, ataukah justru bisa kita kelompokkan ke kategori yang baru? Mungkin kita mulai dari jawaban yang kanan ya, kita kategorikan bersama-sama ya Ibu-Ibu. Ini jawaban yang kanan, yang pojok kanan atau yang saya beri centang merah ini, dampak berkepanjangan dari pneumonia pada balita adalah terhambatnya tumbuh kembang pada anak atau pada balita karena asupan energi atau gizi yang didapatkan dari makanan atau minuman bisa jadi untuk melawan bakteri dari penyakit. Nah, ini saya tanya pendapatnya dulu dari Bu Wiwi. Bagaimana kalau pendapat dari Bu Wiwi terkait dengan jawaban ini? Kira-kira bisa kita kategorikan ke mana nih, Bu? Apakah kategori pink, kategori yang kedua, kategori warna kuning, atau kita kategorikan sendiri begitu? Kalau dari pendapatnya Bu Wiwi, bagaimana? Apakah Bu Wiwi bisa on mic atau open mikrofonnya? Oke. Baik, mungkin Bu Wiwi sedang ada kendala jaringan. Kalau begitu kita lanjut terlebih dahulu kepada Bu Adit mungkin ya. Kalau dari pendapatnya Bu Adit sendiri, ya Ibu, kalau menurut Ibu untuk jawaban dari Ibu yang menjawab bahwa dampak berkepanjangan dari pneumonia pada balita adalah terhambatnya tumbuh kembang anak karena asupan energi atau gizinya itu digunakan untuk melawan penyakitnya begitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Adit ini bisa kita kategorikan ke kategori yang mana nih Bu untuk jawaban yang ini? Halo, Mbak. Oh iya, oke, iya baik Bu, mohon maaf tadi. Bisa diulangi lagi? Ya. Masuk ke kategori kuning. Oh iya, baik Bu. Oke, berarti masuk ke kategori yang kuning begitu ya? Ya.
Baik, terima kasih Bu Adit untuk pendapatnya. Kita kategorikan menjadi kategori kuning untuk jawaban yang ini. Bisa digeser mungkin Mbak Zara fotonya. Oke, sudah digeser. Dan sekarang kita lanjut ke dua jawaban terakhir ya Ibu-Ibu. Ya, ini yang sebelah kiri ini dijawab sesak nafas, demam, batuk, atau wheezing. Kemudian yang selanjutnya ini dijawab sesak nafas dan sulit makan. Nah, kalau menurut Ibu-Ibu kira-kira setuju nggak kalau misal dua jawaban ini kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama begitu terkait dengan dampak dari pneumonia pada balita? Iya, setuju, Mbak. Sama aja karena itu termasuk keluhan utama, Mbak. Bukan keluhan utama masuk. Iya, baik-baik. Berarti setuju ya kalau kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama? Oke, baik. Mungkin bisa diganti warnanya untuk kategori yang ketiga ini. Oke, kita beri warna oranye nih, begitu ya. Oke, untuk yang berikutnya bisa disamakan warnanya. Oke, iya Ibu-Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yakni dampak yang terjadi pada balita yang menderita pneumonia, ternyata sudah kita temukan. Kita dapatkan ada 3 kategori, yakni ada kematian, kemudian ternyata terlambat tumbuh kembangnya, kemudian juga dia bisa menyebabkan sesak nafas, sulit makan, demam, batuk, wheezing, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu-Ibu sekalian untuk jawaban pada pertanyaan ketiga. Nah, kita ada satu pertanyaan terakhir nih, Ibu-Ibu. Jadi, silakan Ibu-Ibu bisa memberikan pendapatnya lagi untuk pertanyaan kita yang terakhir. Oke, mungkin Ibu-Ibu juga boleh untuk rehat sebentar, boleh sambil minum untuk menjawab pertanyaannya, atau mungkin sambil makan-makan begitu ya, yang barangkali tadi belum sarapan, boleh sambil sarapan. Oke, santai saja. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu-Ibu, di sini tadi kita udah bahas ya, di awal kita udah bahas tentang pengertian apa itu pneumonia, apa pendapat Ibu-Ibu tentang pneumonia pada balita. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas penyebab dari pneumonia pada balita itu kira-kira apa. Kemudian kan kita juga sudah mendiskusikan nih tentang dampak dari pneumonia. Nah, sekarang kita membahas juga, kita diskusikan terkait dengan bagaimana dari Ibu-Ibu sendiri ini cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia pada balita. Nah, itu mungkin bagaimana kalau dari pendapat Ibu-Ibu sekalian, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang ibu untuk mencegah terjadi pneumonia pada balita atau pada anak-anak kita gitu, agar balita-balita kita ini tumbuh menjadi balita yang sehat, bebas dari pneumonia. Nah, itu kira-kira bagaimana cara yang bisa kita lakukan begitu. Oke, bisa dituliskan dan bisa dikirimkan ke akun dengan nama FKM_Renanda ya Ibu-Ibu, sesuai dengan teknis di awal. Oke, ini sudah ada 3 jawaban yang masuk ya. Ini yang pertama nih. Oke, dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan rumah, juga menjaga kebersihan makanan, agar makanan yang dikonsumsi anak itu selalu tercukupi nutrisinya begitu. Oke, menjaga lingkungan ya, dan menjaga konsumsi kita gitu. Baik, ditunggu untuk ibu-ibu yang lainnya bisa dituliskan kira-kira apa nih satu cara yang menurut ibu-ibu itu bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia pada balita begitu. Yang kedua ini dengan menerapkan hidup sehat. Oke, selanjutnya yang ketiga menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Oke, nah ini untuk yang pertama, untuk jawaban pertama ya Ibu-Ibu, ini dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan rumah, juga menjaga kebersihan makanan. Nah ini karena ada 2, mungkin kita pisah ya Ibu-Ibu, kita pisah menjadi 2 jawaban. Jadi kita ketambahan 1 pendapat lagi ya. Kepada Mbak Zara, minta tolong untuk jawaban yang pertama ini, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan makanan, mungkin yang kebersihan makanannya bisa di copy paste, dipindahkan ke
sticky notes yang baru? Oke. Sambil menunggu Mbak Zara, kepada ibu-ibu yang belum mengirimkan jawabannya, bisa dikirimkan ya kepada akun dengan nama FKM_Renanda, begitu. Oke, ini ada jawaban di baris yang bawah. Penerapan pola hidup sehat. Oke, bisa kita cegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat, begitu ya. Dan ini berikutnya juga bisa kita cegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, dan ini ada lagi jawaban yang masuk. Cara paling mudah mencegah pneumonia pada balita adalah penerapan PHBS yang maksimal, serta memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi oleh anak. Oke, di sini ditekankan PHBS dan juga asupan gizi. Nah, ini karena ada dua, jadi kita pisahkan juga ya Ibu-Ibu. Jadi kita tambahan lagi untuk satu pendapatnya. Oke. Iya, sambil menunggu Mbak Zara, ini kurang satu lagi. Silakan kepada ibu-ibu yang belum menuliskan jawabannya, bisa dituliskan, dikirimkan ke FKM_Renanda, nanti akan kami inputkan masuk ke dalam papan layar yang bisa dilihat oleh ibu-ibu masing-masing di gadget atau gawainya masing-masing gitu ya. Oke, ini kurang satu, kita tunggu terlebih dahulu. Jadi ini kita pisah untuk pendapat ibu-ibu ya, yang tadi yakni terkait dengan PHBS dan gizi kita pisah menjadi dua, yakni pada penerapan PHBS dan juga asupan gizi. Oke, apakah sudah semua ibu-ibu sudah mengirimkan jawabannya? Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi, barangkali ada yang masih mengetikkan jawaban terkait dengan bagaimana nih cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia pada balita, begitu. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit, 1 menit mungkin ya Ibu-Ibu, sambil barangkali ada yang memiliki pendapat nih kira-kira bagaimana cara mencegah terjadinya pneumonia pada balita. Oke, bisa dikirimkan ke FKM_Renanda. Oke, mungkin tampaknya sudah cukup ya ini untuk pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu. Kalau begitu mungkin bisa kita langsung saja untuk kategorikan lagi untuk pertanyaan yang keempat ini. Kepada Mbak Zara mungkin nanti bisa minta tolong untuk operasikan ya untuk kategorinya. Nah, ini untuk jawaban yang pertama nih, dengan menjaga kebersihan lingkungan terutama kebersihan rumah begitu. Oke, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Power. Kalau dari Ibu Power, pendapat dari Ibu Power sendiri kira-kira untuk jawaban yang pertama, yakni dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan rumah ini bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama dengan menerapkan hidup sehat. Kalau dari pendapat Bu Power sendiri bagaimana kalau menurut Ibu? Iya, bisa Mbak ya dikategorikan karena kan menerapkan hidup sehat itu ya termasuk untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian makan makanan bergizi gitu. Jadi mereka bisa dikategorikan dalam satu kategori gitu. Baik, terima kasih Bu Power untuk pendapatnya. Jadi bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama. Ini ada jawaban lagi yang masuk nih, yakni ada jaga kebersihan. Oke, terima kasih Ibu-Ibu yang sudah mengirimkan jawabannya. Dan kita sudah ada satu kategori ya Ibu-Ibu, yakni kategori untuk warna hijau ini, yakni menjaga kebersihan lingkungan atau menerapkan hidup sehat. Nah, karena kita sudah ada satu kategori ini, mungkin kita identifikasi bersama-sama ya Ibu-Ibu untuk jawaban-jawaban yang lain, bisa kita kategorikan yang sama, ini juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kita bisa kategorikan menjadi satu kategori yang sama, kemudian ini juga ditekankan penerapan pola hidup sehat, kemudian
Kemudian ini juga ada ibu-ibu yang menjawab pola hidup bersih dan sehat gitu. Nah, ini bisa kita kategorikan semuanya menjadi satu kategori yang sama begitu. Oke, baik. Dan selanjutnya saya mau tanya lagi nih pendapatnya kepada Ibu Ila mungkin. Selamat pagi Ibu Ila. Oke. Apakah bisa open mic? Oke, atau mungkin Bu Ila sedang ada terkendala. Oke, selanjutnya mungkin saya tanya terlebih dahulu kepada Bu Adit ya. Oke, kalau dari Bu Adit sendiri, menurut Bu Adit kira-kira untuk yang ini jawaban dari pengalaman saya terjangkitnya karena udara. Jadi sebisa mungkin di ruangan sirkulasi udara itu harus diperhatikan semaksimal mungkin. Karena di luar rumah pun udara juga bisa terkontaminasi. Ini lebih berfokus pada kualitas udaranya nih, Bu. Kira-kira kalau dari Bu Adit, apakah bisa kita kategorikan pada kategori yang sama untuk kategori nomor 1 atau kategori warna hijau ini? Identik sama sih Mbak. Meskipun ada kualitas udaranya. Oke, baik. Sama ya. Baik, terima kasih Bu Adi. Jadi bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama begitu ya. Oke, bisa ditaruh di yang sama untuk Mbak Zara. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan kita identifikasi kembali untuk jawaban yang lainnya. Ini ada cara paling mudah mencegah pneumonia pada balita adalah penerapan PHBS, Ibu. Oke, di sini yang ditekankan adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, karena di kategori yang pertama ini tadi kita sudah kita sudah tekankan untuk berkaitan dengan salah satu upaya yang bisa kita cegah adalah dengan melakukan pola hidup bersih. Nah, ini mungkin bisa kita kategorikan juga menjadi satu kategori yang sama. PHBS bisa kita kategorikan menjadi kategori yang hijau ini ya, berarti. Oke, mungkin dari Ibu-Ibu apakah setuju kalau kita kategorikan menjadi kategori hijau ini? Ya, setuju Mbak itu penerapan hidup bersih. Baik, terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama begitu. Oke, selanjutnya akan ada 3 jawaban yang tersisa. Kita identifikasi kembali. Di sini ada menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi anak agar anak selalu tercukupi nutrisinya sehingga tidak sakit. Nah, untuk ini saya ingin tanya pendapatnya dari Bu Wiwi mungkin ya. Selamat pagi Bu Wiwi. Apakah bisa open mic atau merespon? Oke. Ya, halo. Ya, baik. Saya ingin bertanya pendapat dari Bu Wiwi. Kalau dari Bu Wiwi sendiri untuk jawaban Ibu yang ini, jawaban yang ini bisa memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi anak gitu ya. Nah, kalau dari Bu Wiwi sendiri, apakah 2 jawaban ini bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama, Bu? Sini untuk yang ditekankan ada kebersihan makanan, kemudian untuk yang satunya ini yang ditekankan adalah asupan gizinya begitu. Nah, kira-kira apakah bisa kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama? Bisa, menurut saya bisa. Karena fokusnya lebih ke makanan atau gizi anak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Jadi mungkin kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama begitu ya. Pada Mbak Sarah bisa dibantu. Oke, diberi warna yang berbeda, diberi warna biru begitu ya. Oke, nah Ibu-Ibu di sini kita sudah dapat 2 kategori jawaban. Yang di kategori warna hijau ini kita fokusnya pada pola hidup bersih atau sehat, pada PHBS begitu ya. Nah, untuk yang kedua ini kita berfokus pada upaya pencegahan yang berkaitan dengan makanan. Nah, di sini sisa 1 jawaban lagi yang belum kita kategorikan. Mungkin kita identifikasi bersama-sama nih, kira-kira dia masuk kategori yang mana ya.
Di sini untuk jawabannya adalah menjaga kebersihan. Nah, kalau menurut ibu-ibu, ini kira-kira masuk ke kategori yang warna hijau atau warna biru nih? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya ibu-ibu? Kalau menurut saya di kategori hijau. Oke, baik. Terima kasih Bu Adit. Kalau dari Bu Adit ini masuk kategori warna hijau. Kalau dari ibu-ibu yang lain, bagaimana? Apakah setuju jika kita kategorikan menjadi kategori warna hijau? Iya, setuju. Warna hijau, kategori pertama. Baik, terima kasih. Ya, jadi mungkin sepertinya ibu-ibu semua setuju ya kalau kita kategorikan warna hijau, jadi bisa kita kategorikan menjadi kategori warna hijau, ya berkaitan dengan upaya untuk menjaga kebersihan gitu atau menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Baik, terima kasih ibu-ibu. Di sini kita sudah mendapatkan 2 kategori. Untuk yang keempat ini ada 2 kategori. Dan untuk pertanyaannya ini sudah selesai, Ibu-Ibu. Kita sudah berdiskusi pada pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4. Terima kasih kepada Ibu-Ibu sekalian sudah memberikan pendapat, sudah memberikan pandangan, argumennya masing-masing terkait dengan pneumonia pada balita ya, di mana tadi kita sudah membahas nih tentang apa itu pneumonia pada balita, kemudian juga penyebabnya, dampak yang diberikan, dan kita sudah mendiskusikan terkait dengan solusinya. Nah, untuk acara berikutnya, Ibu-Ibu mungkin agar lebih rileks lagi ya, kita sudah berdiskusi bersama-sama terkait dengan pneumonia pada balita ini. Kita akan lanjut ada games atau mungkin ice breaking seperti itu. Jadi kepada Mbak Mas Operator bisa dibantu untuk share screen. Oke, jadi ini permainannya adalah Never Have I Ever, begitu ya Ibu-Ibu. Ini edisi ibu-ibu atau Mamis Edition gitu ya. Ini kita karena di sini para ibu-ibu hebat ya, para ibu-ibu tangguh, jadi kita mainnya pada Mamis Edition gitu. Oke, bisa langsung di next. Oke, bisa di next lagi, nanti minta tolong dijawab dengan jujur ya Ibu-Ibu. Nah, ini saya selaku pemandu untuk permainan kali ini, atau ice breaking kali ini. Oke, boleh di next? Nah, ini kita akan berdiskusi, atau akan saya jelaskan terkait dengan aturan mainnya. Bisa di next lagi? Oke, nah ini untuk peraturan yang pertama ya Ibu-Ibu. Jadi peraturannya ini semua jawaban itu berdasarkan pengalaman pribadi Ibu-Ibu saja. Jadi apakah Ibu-Ibu pernah melakukan atau mengalami hal tersebut? Nah, jawaban ini tidak didiskusikan dengan orang lain, jadi benar-benar murni pengalaman pribadi dari Ibu-Ibu sekalian. Nanti yang Ibu-Ibu merasa nih pernah melaksanakan hal tersebut, nanti bisa raise hand begitu ya. Untuk fitur raise hand kalau di laptop itu ada di bagian ini ya, di reactions. Nah, di bagian reactions itu ada raise hand, nanti Ibu-Ibu bisa mengklik fitur tersebut. Kalau di handphone itu juga ada fitur raise hand, itu ikonnya gambar tangan yang seperti ini begitu ya. Nanti ibu-ibu bisa menekan fitur tersebut. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk cara bermainnya. Jadi nanti saya selaku host akan memberikan pernyataan secara acak dengan menampilkannya pada layar. Dan nanti untuk ibu-ibu diberikan waktu 10 detik ya untuk membaca pernyataannya yang saya ajukan atau yang saya bacakan nanti. Dan peserta ini disuruh atau diminta untuk menentukan pernah atau tidak pernah melakukan hal tersebut. Ketika ibu-ibu pernah untuk melakukannya, nanti silakan menggunakan fitur raise hand ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fitur yang ikonnya berbentuk tangan seperti ini, yaitu nanti bisa ditekan apabila ibu-ibu merasa pernah melakukan hal tersebut. Dan nanti semua peserta itu akan menjawab secara bersamaan, jadi nanti saya akan aba-aba hitung mundur begitu ya, 3, 2, 1, nanti ketika ibu-ibu merasakan pernah, bisa langsung diklik fitur raise hand-nya. Oke, bisa di next.
Oke, nah ini untuk pernyataan yang pertama nih Ibu-Ibu. Kalau menurut Ibu-Ibu melakukan imunisasi lengkap pada anak, kira-kira pernah atau tidak nih? Oke, ini dari Ibu Rahma pernah. Kalau dari Ibu-Ibu yang lainnya apakah? Oke, dari Ibu Ila juga pernah, dari Ibu Power pernah, Ibu Rahma Yunia juga pernah. Oke, kita beri waktu lagi. Apakah ada yang memberi actions? Oke, ini ada dari Ibu Heni juga pernah nih memberi jempol begitu ya. Itu artinya pernah melakukan imunisasi lengkap pada anak gitu. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan reactions untuk yang pengalaman pertama, yakni memberikan imunisasi lengkap pada anak begitu ya. Dan ini Ibu Adit juga sudah pernah melakukan imunisasi lengkap pada anak. Wah, ini tampaknya ibu-ibu sekalian ini merupakan ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang cakep begitu ya, karena aware sekali dengan kesehatan anak-anaknya. Jadi memang untuk imunisasi lengkap pada anak ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya ibu-ibu perlu kita lakukan agar anak kita ini bisa tumbuh dengan maksimal, dengan optimal gitu, dan tidak mudah terserang penyakit. Oke, baik ya, tidak apa-apa Bu Adit, terkendala koneksi tidak masalah. Oke, bisa kita lanjut ke pernyataan berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini yang kedua, membiasakan anak mencuci tangan dengan sabun nih. Kira-kira apakah ibu-ibu pernah atau tidak? Oke, ini yang raise hand. Ya, ada dari Ibu Rahma, pernah. Ibu Ila pernah. Bu Adit pernah. Ya, ada Bu Rahma Yunia juga pernah nih membiasakan anak mencuci tangan dengan sabun. Ibu Power juga pernah. Bu Eni juga pernah. Ini tampaknya semuanya ya, kalau untuk pernyataan ini semuanya nih sangat itu ya, sangat memberikan pemahaman kepada anak-anak dari ibu-ibu masing-masing bahwa cuci tangan itu sangat penting, apalagi di saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya, ini menjadi salah satu kebiasaan yang wajib sekali untuk dilakukan sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas. Jangan sampai kelupaan untuk tidak mencuci tangan, karena tangan ini merupakan sumber dari segala penyakit ya ibu-ibu. Jadi wajib sekali bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, baik sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas, dan terutama ketika sebelum dan sesudah makan begitu. Itu jangan sampai terlupa untuk tidak mencuci tangan, atau jangan sampai terlupa begitu ya. Oke, mungkin bisa di lower hand atau diturunkan angkat tangannya Ibu Ila dan Bu Power. Kita akan lanjut lagi nih ke next pernyataan berikutnya. Oke, nah ini yang pernyataan ketiga atau pengalaman ketiga, mengajarkan etika batuk bersin pada anak. Nah ini apakah ibu-ibu sudah pernah nih untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk bagaimana sih batuk bersin yang benar begitu? Oke, ini banyak yang raise hand dan ini hampir semua raise hand ya. Oke, baik sekali ibu-ibu, ini memang satu hal yang sangat perlu kita ajarkan juga ya kepada anak-anak kita terkait dengan etika batuk bersin, karena batuk dan bersin itu juga menjadi salah satu sumber penyakit dan perlu kita tekankan kepada anak-anak bagaimana etika yang benar gitu. Oke, saya apresiasi sekali kepada ibu-ibu sekalian di sini ya, dari pernyataan yang pertama sampai ketiga ternyata ini sudah banyak sekali yang aware terhadap hal tersebut. Oke, langsung saja kita next ke berikutnya, ke pernyataan berikutnya. Nah, ini yang berikutnya, membiarkan anak dekat dengan paparan asap. Mungkin di sini kalimatnya bisa kita tekankan, apakah ibu-ibu itu ya mengajak anaknya untuk tidak membiarkan anaknya itu dekat dengan paparan asap begitu. Kira-kira apakah ibu-ibu pernah? Oke. Di sini ada oke. Ya, jadi dari ibu-ibu ternyata juga sudah itu ya aware untuk tidak membiarkan anak-anaknya itu dekat dengan paparan asap begitu. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan terakhir. Oh, ternyata sudah habis, ibu-ibu sudah habis untuk games-nya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah membagikan pengalamannya ya tadi terkait dengan pernyataan yang sudah disampaikan pada games-nya. Dan mungkin sekarang setelah tadi kita udah berdiskusi kan, di awal kita udah main games,
dan mungkin akan saya bacakan juga terkait dengan hasil notulensi dari kegiatan metaplan kita yang sudah kita lakukan atau diskusi yang kita lakukan tadi di awal sebelum raise hand. Mohon maaf, maksud saya sebelum melakukan games begitu ya Ibu-Ibu. Jadi untuk hasil notulensi dari kegiatan metaplan kita untuk pertanyaan yang pertama tadi, yakni menurut Ibu-Ibu apakah pneumonia itu untuk pertanyaan pertama ini kita mendapatkan atau kita menemukan satu kategori yang sama, yakni pneumonia merupakan radang atau infeksi yang menyerang paru-paru atau saluran pernafasan dan diakibatkan oleh bakteri, jamur maupun virus begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yakni mengapa bisa terjadi pneumonia pada balita, kita mendapatkan 3 kategori yang sudah kita kategorikan bersama, yakni kategori pertama disebabkan oleh polusi udara, kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih atau perilaku PHBS yang kurang, sehingga virus atau bakteri ataupun jamur itu bisa menyebabkan atau masuk ke dalam tubuh kita. Dan kategori yang ketiga adalah disebabkan karena kualitas udaranya yang buruk begitu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yakni apakah dampak yang terjadi pada balita yang menderita pneumonia dan sudah kita kategorikan bersama tadi, ternyata untuk pertanyaan yang ketiga tadi kita menemukan atau kita mendapatkan 3 kategori jawaban nih Ibu-Ibu, yakni dengan kategori pertama adalah kita fokus bahwa salah satu dampak yang bisa menyebabkan pneumonia itu adalah kematian. Kemudian untuk yang kedua dampak dari pneumonia itu adalah keterlambatan tumbuh kembang, dan yang ketiga dampak dari pneumonianya adalah sesak nafas, sulit makan, batuk, dan juga wheezing begitu atau bersin-bersin begitu ya. Baik, terima kasih. Dan untuk yang terakhir atau pertanyaan terakhir ya Ibu-Ibu, yakni bagaimana solusi atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar pneumonia itu tidak terjadi pada balita. Kita mendapatkan 2 kategori utama. Yang pertama adalah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat atau menerapkan PHBS. Dan kategori yang kedua adalah dengan melakukan atau memperhatikan asupan gizi serta konsumsi makanan dari anak-anak kita. Oke, kurang lebih itu ya Ibu-Ibu hasil notulensi atau kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan metaplan atau diskusi kita kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu-Ibu sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan metaplan kita dari awal hingga akhir, sudah bersedia untuk menyampaikan argumen, pendapat, dan di sini kita bisa belajar bersama begitu ya dari pengalaman pribadi Ibu-Ibu sekalian. Harapannya ini bisa menjadi salah satu media nanti bisa mungkin siapa tahu ya kalau di jalan ketemu gitu nanti bisa sambil sapa-sapaan atau kalau ada yang bertanya nih terkait dengan pneumonia, harapannya Ibu-Ibu sudah lebih paham atau sudah lebih mengerti terkait dengan pneumonia pada balita. Oke, karena kita sekarang sudah hampir tiba di penghujung acara, mungkin kita foto-foto dulu ya Ibu-Ibu. Kepada Ibu-Ibu yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu kita ambil gambar. Oke, kita foto terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ada dari Ibu Ila, Bu Heni, Bu Rahma Yunia yang belum on cam atau on kamera, bisa on kamera terlebih dahulu. Ya, nanti akan kita dokumentasikan ya, nanti dokumentasinya juga bisa minta tolong kepada teman-teman nanti di-share ke Ibu-Ibu. Iya, baik. Halo pagi adik. Siang ya, sudah siang nih. Oke, sambil kita tunggu untuk ibu-ibu yang lainnya on cam. Oke, ini Bu Yui sudah on cam. Kepada Bu Rahma, Bu Ila, Bu Rahma Yunia bisa on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin kita dokumentasi sekarang ya, Ibu-Ibu. Akan saya berikan aba-aba kepada rekan-rekan, minta tolong untuk dibantu untuk screenshot. Oke, saya hitung mundur ya. Bisa disiapkan pose terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita ambil gambar lagi, satu kali lagi kepada ibu-ibu yang belum on cam, boleh untuk on cam.
Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian. Sekali lagi kami selaku mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ibu-ibu semua untuk kegiatan hari ini, sangat menambah wawasan kami dan semoga juga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan karena di awal tadi kita sudah membuka dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Maka berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga juga anak-anaknya, adik-adik balitanya bisa bertumbuh kembang dengan baik, dengan optimal, begitu ya. Amin. Amin. Iya, baik. Dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kepada ibu-ibu, barangkali ada agenda atau kegiatan lain, maka kami persilahkan, monggo bisa dilanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih banyak Ibu-Ibu.